Yang namanya membayar premi asuransi sebenarnya adalah seumur hidup ya. Artinya selama klien itu memiliki proteksi asuransi, artinya selama itu juga dia harus membayar biaya asuransi. Nah, memang selama ini banyak pemikiran orang karena melihat hanya sebuah penawaran atau proposal yang disebutkan pembayaran cukup 10 tahun. Nah, yang diterima oleh para nasabah atau klien adalah bahwa yang bersangkutan cukup membayar 10 tahun, setelah itu berhenti tidak membayar apapun. Ya. Setelah itu manfaat akan terus berjalan sampai seumur hidupnya. Nah, itu mungkin persepsi yang harus diluruskan ya, harus diperbaiki. Karena yang namanya sekali lagi, orang membayar premi asuransi adalah seumur hidup, ya. Terlepas nanti premi yang dibayarkan cukup di biayanya saja, ya. Jadi untuk pertanyaan apakah kita cukup membayar 10 tahun atau 5 tahun atau berapa tahun? Tidak. Yang namanya biaya premi asuransi dan di situ ada biaya asuransinya adalah dibayar selama yang bersangkutan mengikuti manfaat asuransi. Jika memang kalau suatu saat misalnya di tahun ke-5, tahun ke-10 atau mungkin tahun ke-12 atau tahun ke-15 terbentuk saldo positif ya, artinya ada nilai tunai yang ada di asuransi kesehatan unit link. Sebenarnya dana itu disiapkan untuk jika nasabah akan melakukan cuti premi. Nah, kalau di aturan sih memang di atas 3 tahun ya atau 2 tahun. Tapi mungkin nasabah nantinya akan melakukan cuti premi di tahun ke-6, tahun ke-11, atau mungkin tahun ke-16 lah, pokoknya tahun-tahun berikutnya nanti ya. Di saat memang ada saldo yang sudah terbentuk. Ya. Jadi cuti premi itu ya, memang kita sudah tidak perlu membayar premi lagi, tapi dalam arti ya, pembayaran untuk biaya-biaya asuransinya itu diambilkan dari saldo tersebut. Setelah saldo itu habis, maka klien atau nasabah harus mulai untuk membayar premi atau biaya asuransinya lagi selama kita memakai manfaat asuransi tersebut. Peranan agen asuransi sangatlah penting. Karena begitu si klien menandatangani untuk membeli polis dari agen tersebut, maka secara langsung si agen harus punya komitmen akan menjadi asisten pribadi dari si klien tersebut. Ya, dia akan mendampingi terus selama si klien menggunakan produk asuransinya. Ya, karena sebagus apapun produk asuransi, tanpa mempunyai pendamping atau asisten pribadi kesehatan ya, saya istilahkan ya, maka produk tersebut menurut saya kurang optimal. Terlepas untuk sekarang semua perusahaan asuransi mempunyai aplikasi-aplikasi online ya sebagai alat interaksi antara pihak klien dengan pihak perusahaan asuransi. Tapi peranan agen sangatlah penting ya. Karena apalagi di saat si klien membutuhkan bantuan, terutama di saat dia terkena musibah ya, membutuhkan bantuan untuk klaim, orang yang pertama bertanggung jawab harus menolong adalah siapa? Adalah agennya, ya. Agennya nanti akan semua yang mengurus, gitu loh. Jadi sekali lagi peranan agen sangatlah penting. Jadi harus dilihat di samping manfaat produk tersebut, dilihat juga adalah agen asuransinya. Karena jangan sampai di saat kita membutuhkan bantuan agen asuransinya, agennya sudah tidak ada.